Dan langsung saja pemirsa kita akan memperbaharui informasi selengkapnya terkait dengan kematian seorang dosen wanita dari Universitas 17 Agustus atau UNTAK Semarang dengan inisial D tersebut bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual yaitu Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Halo, selamat sore Kombes Pol Artanto. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Artanto, kalau dilihat dari berita yang beredar terkait dengan kematian seorang dosen dengan inisial D ini, apa perkembangan terbaru dari proses penyelidikan ya Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Polda Jawa Tengah saat ini sedang melakukan penyelidikan. Ini ada 2 kasus yang menjadi perhatian, yaitu satu di bidang tindak pidana yang saat ini sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga kasus kode etik profesi, diduga pelanggaran kode etik profesi Polri. Nah, saat ini khusus untuk dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri, kemarin dari Bitpropam Polda Jawa Tengah telah melakukan gelar perkara dan sudah memutuskan bahwa KBPB ini diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri, yaitu di mana yang bersangkutan ini tinggal bersama seorang wanita tanpa perikatan perkawinan yang sah, dan yang bersangkutan sudah dilakukan penempatan khusus status selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses verbalisem untuk sidang kode etiknya. Yang lain adalah dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah saat ini sedang melakukan proses penyelidikan terhadap permasalahan tersebut, di mana AKBPB ini merupakan saksi kunci dari peristiwa tersebut. Dan saat ini masih berlangsung. Salah satu rangkaian prosesnya adalah kita melakukan olah TKP di tempat hostel tersebut, dan kemudian kita melaksanakan giat otopsi, dan saat ini kita masih menunggu hasil resmi dari otopsi tersebut. Selain itu juga kita melakukan penyitaan barang bukti dan pemeriksaan saksi yang lain. Dan nanti dari hasil penyelidikan ini kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah AKBPB ini terlibat dalam proses tindak pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Demikian Mbak. Baik, Pak Artanto, penegasan kembali. Jadi lokasi tempat korban ditemukan meninggal dunia tanpa busana ini merupakan hostel ya, bukan hotel. Dan ini merupakan tempat tinggal dari korban bersama dengan AKBPB, begitu? Hostel, jadi di bawahnya ya seperti Wisma, bukan hotel Mbak. Hostel. Baik, itu tempat tinggal dari korban, kos-kosan korban. Betul. Dan Betul. tinggal bersama dengan oknum polisi tersebut, AKBPB tersebut. Pada saat peristiwa yang terjadi, AKBPB ini tinggal sekamar dengan korban tersebut atau saudari D. Demikian. Baik, nah kemudian dari pemeriksaan tentu saja tadi Bapak sudah mengatakan sidang etik juga, pemeriksaan etik juga sudah dilakukan ya dan sudah ditempatkan secara khusus. Nah, apakah ada hubungan sebenarnya antara korban dan juga AKBPB ini yang disebutkan oleh AKBPB? Apakah ini merupakan keluarga atau kekasih atau seperti apa? Tentunya ini masih dalam proses penyelidikan ya. Dari informasi awal kita sudah ketahui bahwa telah terjalin hubungan asmara antara AKBPB ini dengan saudari D atau almarhumah. Demikian. Baik, nah kemudian Pak, terkait dengan kondisi jasad korban ketika ditemukan, apakah ada luka-luka tanda kekerasan mungkin? Untuk saat ini kita masih menunggu laporan resmi dari dokter forensik yang melaksanakan kegiatan otopsi. Tentunya kita tidak bisa memberikan statement secara parsial karena kita harus menunggu proses atau laporan resmi dari dokter forensik, dan dokter forensik itu akan kita ambil keterangan dahulu tentang keterangan atau hasil forensiknya, dan diharapkan nanti ini pada saat gelar perkara nanti yang dilakukan dari penyidik dan pengawas internal ini akan dapat menentukan apakah peristiwa tersebut ada tindak pidananya atau bukan tindak pidana. Demikian.
Baik, karena kasus ini masih didalami, masih diselidiki, tetapi AKBPB sebagai saksi kunci juga sudah diamankan ya oleh pihak kepolisian. Pertanyaan selanjutnya, saksi-saksi mana saja yang sudah digali keterangannya dalam peristiwa ini dan alat bukti yang berhasil diamankan apa saja, Pak? Saat ini pemeriksaan masih berfokus pada sekitar TKP, yaitu di mana di sini ada saksi penjaga postel tersebut, kemudian tetangga kanan kiri, kemudian juga kita barang bukti HP yang dimiliki oleh saudara AKBP maupun milik dari saudari B almarhumah. Ini sudah kita sita dan rencana akan kita lakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik di Polda Jawa Tengah. Demikian. Baik, kemudian untuk target gelar perkara, Pak, apakah tanggalnya mungkin sudah bisa ditentukan dengan perkembangan yang ada sejauh ini? Tentunya kasus ini sudah menjadi atensi pimpinan dan ini sudah menjadi perhatian kita semua dan dari pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum maupun dari Polrestabes Semarang kita sudah berupaya semaksimal mungkin supaya dapat menyusun lini masa dan kronologis peristiwa ini dengan barang bukti yang ada sehingga pada saat gelar perkara nanti kita sudah dapat memberikan suatu informasi secara lengkap dengan dilengkapi oleh bukti-bukti yang lain sehingga secara scientific crime investigation kita sudah dapat memberikan meyakini bahwa peristiwa tersebut apakah pidana atau bukan. Demikian. Baik, meskipun tanggal gelar perkara belum bisa ditentukan, tetapi dipastikan prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku ya. Baik, kami akan nantikan dan kawal terus terkait dengan pengungkapan kasus seorang dosen yang ditemukan meninggal dunia di Kostel tersebut. Terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.